Shalom, selamat malam anak-anak kelas 3. Kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Masih di pembelajaran 10 yang bertemakan Semua Dikasihi Tuhan, pertemuan kedua. Harapan Miss Penny, anak-anak selalu semangat dalam belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas semua kasih-Mu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau kembali belajar. Tuhan berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah sukacita Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih manusia kepada sesama. Tuhan Yesus mengajar umat-Nya untuk saling mengasihi. Kita mengasihi sesama karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Allah, hal ini harus dibuktikan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kita terhadap sesama. Contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Allah, di antaranya adalah rajin berdoa, memuji Tuhan, setia ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, memberi persembahan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat kita lakukan untuk Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama juga harus dibuktikan dalam hidup sehari-hari, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Di rumah juga demikian, kita harus patuh, mengasihi orang tua, hormat, tidak melawan, dan membantu orang tua. Contoh-contoh tindakan mengasihi teman diantaranya menjenguk teman yang sakit, mendoakan teman, menghibur teman yang kesusahan, meminjami buku dan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki. Ada kalanya kita disakiti secara fisik oleh teman. Kita pun ingin membalas. Terkadang kita disakiti juga secara rohani, misalnya dihina, diremehkan, dihasut, ditipu, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mendoakan orang-orang yang membenci dan menyakiti kita. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang sabar, murah hati, memaafkan, lemah lembut, dan tidak sombong. Ketika mempraktekkan kasih terhadap sesama, kita juga mengasihi Tuhan. Selanjutnya mari kita menyimak dan mendalami cerita Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan seterusnya melalui video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan ke
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Setelah anak-anak melihat video tersebut, kita sama-sama belajar bahwa kasih Allah itu tidak membeda-bedakan. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang begitu sempurna. Berikutnya, silakan anak-anak menuliskan jawaban yang benar berikut di halaman 104 pada pertanyaan yang sudah ada. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.